Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang aplikasi pinjam duit ya. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini telat bayar ya, ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit yang masih panik dan takut. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang aplikasi pinjam duit ya, karena di sini saya mempunyai aplikasi pinjam duit yang sudah tidak dibayar sekitar 1 tahun lah teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi khususnya teman-teman yang mungkin saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Kalian simak terus video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham. Misalkan kalian masih punya pinjaman di aplikasi pinjam duit yang masih belum lunas, intinya seperti itu. Jadi seperti apa risikonya? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasinya ya. Jadi untuk aplikasi pinjam duit ini sering saya update atau sering saya bikin konten ya. Perlunya apa? Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Karena banyak komentar-komentar dari teman-teman yang bertanya tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Oke, nah di sini teman-teman untuk tagihan teman-teman bisa lihat 6.724.000 ya. Nah, di bagian di sini di bawahnya ini teman-teman ya. Ini ada 3 cicilan ya. 3 cicilan ini yang pertama ya. Yang pertama itu 5 juta ya, 5.275.000 ya. Kemudian yang kedua itu 482.000. Untuk yang ketiga 965.000 sekian ya. Nah di sini teman-teman tunggak ya 363 hari, artinya sudah 1 tahun, sudah 1 tahun lebih tidak dibayar ya. Jadi untuk 3 cicilan ini totalnya itu 6.700.000 ya, 6.700.000 total keseluruhan. Ini sudah plus bunga atau denda. Keterlambatan 1 tahun lebih. Bang, gimana bang resikonya bang? Resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Yang pertama-tama aman sih teman-teman untuk resiko gagal bayar ini di aplikasi pinjam duit ya. Kenapa saya bilang aman? Iya, kalau nggak gitu nanti teman-teman panik ya. Yang pertama-tama sudah pasti ya, kalau kalian telat bayar sudah pasti ditelepon, di WA. Bahkan banyak teman-teman yang diteror dengan cara-cara ya tim kolektor mau datang. Itu yang sering ditakuti oleh teman-teman yang telat bayar ya, atau kayak teror kayak gitu. Itu sudah biasa teman-teman ya, karena pengalaman saya waktu itu telat bayar di aplikasi pinjam duit ini memang seperti itu. Sudah pasti kalian dapat WA kayak gitu. Contohnya tim kolektor mau datang ya, DC lapangan mau jemput hari ini juga kalau Anda nggak bayar ya. Itu biasanya teman-teman yang didapat. Bahkan ada yang sebagian kirim foto DC atau foto DC yang sudah ada di perjalanan, ataupun ada foto DC yang ada di rumah nasabah yang lain ya. Setelah ini nanti kami akan meluncur ke rumah Anda ataupun ke tempat Anda bekerja, seperti itu. Jadi buat teman-teman misalkan dapat WA kayak gitu, itu sudah biasa, resikonya seperti itu ya. Bahkan kalau saya dapat WA kayak gitu ya, istilahnya pihak dari penagih, itu sering banget waktu telat sekitar 3 minggu bahkan 1 bulan lebih dapat WA kayak gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini aman-aman saja teman-teman ya. Artinya aman gimana bang? Artinya aman ya, yang pertama ya aman, tidak ada DC. Tidak ada DC yang datang ke tempat kerja. Tidak ada DC yang datang ke rumah melalui RT RW. Biasanya teman-teman yang telat bayar mungkin kalian sudah dapat WA kayak tim kolektor mau jemput dana melalui RT RW biasanya ya. Mungkin kalau teman-teman nggak dapat ya mungkin tim kolektor mau jemput dana kayak gitu. Jadi beda-beda. Intinya itu hanya nakut-nakuti kalian atau gertak-gertak kalian. Makanya buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini punya pinjol pinjam duit ya, yang tidak dibayar ya, atau kalian tidak mampu bayar, kalian nggak usah panik. Itu sudah biasa, sudah dari dulu misalkan kalian telat ataupun gagal bayar ya. Jadi kalian akan diteror, ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itulah.
Cuman resiko terberatnya misalkan kalau dari saya ya, pengalaman saya, misalkan kalian memang gagal bayar lah, intinya sampai kayak gini. Biasanya itu BI checking teman-teman, BI checking kayak gitu kalau pinjol legal biasanya. Tapi pinjol legal itu nggak harus ada BI checking, tidak. Karena kalau saya pribadi nggak pernah ngecek sih untuk gagal bayar, ngecek BI checking apakah ada apakah nggak pernah. Tapi biasanya kalau pinjol legal ada BI checking, itu resiko terberatnya. Tapi misalkan teman-teman mau tahu kalau kalian kena BI checking atau enggak, biasanya kalau kalian mau cek, kalian bisa ke bank kalau sudah lewat 2 bulan ataupun 3 bulan. Bahkan lebih kalian bisa cek. Kalau memang ada ya ada di situ. Kalau memang tidak ada ya tidak ada. Itulah cuman risikonya teman-teman. Kalau untuk yang lain gimana bang? Kalau kita nggak bayar selamanya gimana ya? Sebenarnya memang hutang wajib dibayar sih. Tapi kalau kalian tidak mampu ya, kalau ada yang kepentingan yang lain lebih makan dulu kan ya. Kalau memang kalian benar-benar nggak mampu, kalian nggak usah takut. Resikonya ya cuman itu aja sih. Ya kalau untuk risiko yang lain nggak ada, DC mau datang nggak ada, cuman teror. Makanya buat kalian, buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar, yang pertama-tama kalian harus memang kuat mental ya. Mental kalian harus kuat ya. Contohnya ini 6.700.000 itu lumayan loh pinjamannya. Waktu telat 1 minggu 2 minggu ke atas memang sadis sih cara penagihannya, setiap hari bahkan lebih dari 3 nomor, bahkan sampai 4 nomor yang WA telepon kayak gitu. Nomor yang beda-beda masuk, makanya kalian harus kuat mental. Ya itulah risikonya teman-teman. Kalau sudah lewat 1,5 bulan bahkan 2 bulan itu sudah jarang. Bahkan kalau ini sudah nggak ada lagi. Ya biasanya sampai 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Tapi tidak sesering kayak kalian telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kayak gitu. Ya kalau sudah lewat kayak gitu biasanya sudah jarang gitu loh teman-teman. Jadi untuk aplikasi pinjam duit ini aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Contohnya ini teman-teman ya. Meskipun daerah kalian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu aman banget, nggak ada DC-nya ya. Nah misalkan untuk aplikasi pinjam duit ini ada DC-nya, nanti saya infokan buat kalian agar kalian tidak terlalu panik. Ya, saran saya misalkan teman-teman gagal bayar di aplikasi pinjaman online apapun, kalian nggak usah memikirkan DC. Agar apa sih? Kalau kalian setiap hari memikirkan DC, takut datang ke rumah, nanti malu atau janganlah. Pokoknya setiap apa ya, semua resikonya saya hadapi lah ya, apapun. Ya kayak gitu enak tenang kalau kayak gitu. Kalau kalian dipermasalahkan gimana nanti DC datang, nanti kalau datang ke rumah saya pasti malu. Jangan berpikir seperti itu. Kalian harus, wah ini kan harus saya hadapi. Saya nggak boleh lemah ya, apapun ya yang terjadi saya hadapi aja, meskipun DC datang saya siap, kayak gitu loh. Kalau kayak gitu tenang. Kalau kalian takut DC malu, wah itu nggak nyaman hidup kalian ya, makan pun nggak enak. Jadi hadapilah, enjoy kayak saya, nggak pernah takut, nggak pernah panik ya. Semua resikonya saya hadapi seperti itu tenang teman-teman. Sebenarnya untuk aplikasi pinjam duit ini nggak ada DC-nya, DC lapangan maksudnya. Tapi kalau untuk DC penagih ya ada. Yang WA kalian itu juga DC, tapi DC penagih atau penelpon WA kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi pinjaman online seperti itu risikonya ya. Jadi untuk pengalaman saya pribadi ini aman ya, aman-aman saja sejauh ini ya. Oke, perlu teman-teman ketahui di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman apa yang saya alami, saya share buat kalian agar teman-teman di luar sana yang barunya panik tidak panik ya. Karena yang dibikin panik itu teman-teman itu takut DC ya. Apalagi sudah dapat WA katanya DC mau datang kayak gitu. Itu sebenarnya nakut-nakuti atau gertak-gertak saja ya. Kalian bisa lihat-lihat di video saya agar apa? Agar mental kalian kuat ya. Bahkan kalau pinjol yang sering neror saya, nakut-nakuti saya sering telepon. Kalian bisa cek ya. Saya sering telepon DC yang biasanya neror, nakut-nakuti. Saya sering telepon terus ya.
Karena apa? Karena saya nggak pernah panik. Apa yang saya panikkan kalau memang nggak ada dana gitu loh ya. Ya, jadi kalian bisa belajar kuat mental dengan cara melihat video-video saya agar kalian tenang seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.